Ulaika utawi mengkunu alladzina kafaru, mereka yang mengingkari ajaran Rasulullah di jalur rohaniyah ini. Ingat Pak, kalau sudah masuk di jalur rohani, gak butuh pinter Quran, gak butuh pinter isok moco Quran, gak butuh Anda pinter hadis, gak butuh Anda itu pinter kitab. Ndak, mohon maaf. Ada yang sering WA saya, mohon maaf. Gus, saya ini orang paling goblok, alibak, nggak tahu, ngaji nggak bisa. Saya sejak kecil diajari orang tua kerja dan kerja. Ke pesantren nggak pernah diulang, ngaji nggak bisa. Alif itu bagaimana bentuknya juga nggak tahu. Apa mungkin saya bisa sampai pada Allah? Saya jawab, pasti bisa, karena itu ajaran ruhaniyah, tidak butuh pintering ilmu dohir, paham? Siapkan imanmu dari ajaran Rasulullah ini, siapkan. Anda nggak bisa membaca Al-Quran, hadis belas, nol potol lho Pak ya, nol potol. Nol potol itu sih apa Pak? Nol potol. Kok iku ben ngomong nol potol? Sebabnya apa kok muncul nol potol itu Pak? Cara orang jahil ku murekap, bodoh murekap, tumpuk-tumpuk. Gak paham. Udah, jangan pesimis. Ya, Allah tidak melihat kepinteran itu ndak. Yang penting imanmu. Anda sholat, mohon maaf, pandangan hakikat, nggak bisa baca Fatihah misalkan, sholat syariat tuh, meneng tok ini. Mohon maaf loh ya, saya tidak memandang dari kacamata hukum syariat, hukum hakikat. Imam ruku, ruku, itidal, melo itidal, jungkar-jungkir, tapi sibuk hatimu itu, makrifat Allah di situ. Justru inilah yang lebih baik, mohon maaf, di mata Allah daripada sholat saya yang fase baca main lengkok ya. Tapi ruhaniyah saya belakrak, lari-lari ke sana kemari, ke pasar, ke mall, ya, dan lain sebagainya. Lebih baik Anda seperti itu di mata Allah. Nek di mata manusia yo bagus aku bos lah, bagus aku, begitu. Tilka utawi ulaika utawi mengkono mereka itu yang mengingkari ajaran Rasulullah, iku ashabun nar, menjadi penghuninya neraka. Ayo jalan. Mohon maaf lo ya, saya tidak terlalu nemen keras, enggak. Saya bilang apa adanya sesuai dengan isi daripada ayat ini. Hum ya ulaik fiha, di dalam nar iku khalidun, kekal. Nyonyor rakon. Kekal iki, khalidun. Mereka di dalamnya kekal, Pak. Kalau kekal itu berarti lamanya. Kita di dunia berapa tahun? Ayo. 70 kurang, ya tak kasih lagi 30, 100 kurang, tak kasih 100 lagi, mau? Jenengan urip tapi melek tok ngene, dunyane awukeh, diduki perawan sing rodok gak iso, ayo pilih ndi. Gak ono manfaate, Pak. Itu pun ada batasnya, tapi ini hum fiha khalidun. Jadi alladzina kafaru miturut hukum hakikate itu tidak ngomong secara fisik loh Pak, enggak loh ya. Ruh. Kalau ruh, entah bendera Anda apapun silakan. Alladzina kafaru di sini adalah ruhaniyah yang ingkar dengan ajaran dinul haq. Itu titik. Itulah ketuhanan. Ajaran ketuhanan itu ajaran dinul haq. Ketuhanan, bahasa umum ajaran ketuhanan
siapa yang menolak ketuhanan, ajaran ketuhanan, dialah yang dimaksud ashabun nar. Itulah rohaniah kita ketika saat di dunia menjadi budaknya hawa nafsu, sifat basariyah. Ini enggak masuk, Pak. Enggak masuk. Jelas ya? Jadi kami tidak mengkafirkan orang. Enggak. Jasmani tidak. Ini tidak membahas jasmani, tapi membahas rohani. Aku yakin kalau ini Anda terima dengan imanmu, hatimu, entah kau agama Islam atau tidak, pasti masuk. Pasti masuk. Arahkanlah ruhaniahmu itu terhadap hidup. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sampai di situ, kuncinya kursi itu hanya satu. Jadi aku gak bisa ngomong banyak ilmu yang gak ada batasnya. Cukup sibukkan hatimu setiap nafas berzikir sir dan sirul asr. Udah itu aja. Urusan fisikmu itu berlaku apapun, monggo kerso. Silakan. Di jalur wasilun, Anda melakukan hukum syariat jasadmu, rohaniahmu harus ke Allah. Di Majedubun, Anda seenaknya sendiri. Mungkin ada yang kenal Gus Komari. Gus Komari Kediri. Ya kan dempet Kediri toh ini. Kediri Malang kan dempet. Kecamatan apakah Sembana? Beliau itu jadab ya. Di pinggir sungai, Pak. Ninggalkan pergaulan terhadap orang. Udah. Kita orang syariat bilang, wah orang gak tepak ini, orang tahu Jumatan, tidak tahu, gak pernah sholat. Secara fisik kita tidak pernah melihat, Pak. Tapi ruhaniah beliau, kalau boleh saya katakan, wassolatil wusta. Makanya sholat kan dibagi 3 golongan. Ada yang sahun, ada yang khosyiun, ada yang daimun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Apa sahun? Lalai dari Allah. Khosyiun. Apa khosyiun? Khusyuk. Makrifat Allah. Cuman kadang 2 rakaat iling, rakaat lali. Loh, lodong Pak, tahu lodong ya? Itu kekasih Allah itu. Cuman Anda masih ditaruh Allah di fana ambek kamil, enggak ada masalah, enggak salah itu. Cuman daimun langgeng. Udah, iki kan maksum. Ya dah? Ya kita di mana? Ya udah itu aja. Pokoknya kita ayo belajar dadi kuning-kuning kintir udah. Ya Pak Ki nang Gusti Allah ben dibikin Allah telo senggreng ute-ute terserah. Ya udah. Bapak Ibu hadirin, 2 golongan ruhaniah manusia. Pertama menjadi budaknya Tuhan yang Maha Esa, kedua menjadi budaknya hawa nafsu sendiri. Sebetulnya Indonesia itu, lain Indonesia gak ada loh Pak I. Ayo nek gak percaya tes iso. Hanya Indonesia yang mempunyai dasar hukum Pancasila itu pertama ketuhanan. Makanya kemarin ada yang ingin merongrong Pancasila. Mohon maaf loh ya, walaupun aku tidak berkoar-koar, saya tidak akan setuju. Nek negara Indonesia diganti selain Pancasila. Ayo, kapan hari tak jekno kuwi. Saya jikan. Dasar negara kita Pancasila ada 5 pasal. 5 apa?
5 sila 1 sampai 5. Berarti ini yang membuat itu bukan sembarang orang. Aku yakin walaupun tidak pernah ketemu, dia termasuk kekasih Allah. Itulah wali-wali Allah. Aku yakin. Apa itu ketuhanan yang Maha Esa? Dan seterusnya sampai sila kelima itu tidak keluar dari Al-Quran sebetulnya. Nanti aja kalau mungkin ada jadwal waktu mungkin bisa kami urai. Tapi regoni larang Pak iku Pak. Artinya harga itu diukur dengan kekayaan yang ada di Indonesia semuanya gak mampu. Tapi bagi Allah dihadiahkan. Entah itu kapan bisa kita urai, tapi aku yakin pasti ada yang kontradiksi nanti. Gak ada masalah. Cuman pembelajaran, pendidikan sebagai pendidikan pengganti P4. Kita kan P4 sudah gak ada ya. Masih ada? Sudah gak ada ya P4? Saya dulu ada P4 Pak. Waktu dulu itu diajarkan P4. Jadi sebagai pemahaman terhadap ideologi kita sebagai bangsa, negara yang berbangsa-bangsa. Indonesia luar biasa Pak. Negara satu tapi berbangsa, tapi iki bersatu. Beda dengan Timur Tengah atau negara lain. Banyak negara bangsa satu itu aja. Waduh gegeran. Indonesia malah luar biasa. Negaranya satu. Tapi bangsanya berbagai bangsa. Iki lho rukun. Makanya kemarin ada indikasi gerakan untuk merobohkan Pancasila. Walaupun TNI dan Polri gak setuju, saya juga tidak akan pernah setuju. Wis kapan ae tak jekno kuwi cek sadar, ya. Cek gak